Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali kita berjumpa dengan pembelajaran matematika. Ini adalah pertemuan yang keempat, matematika peminatan kelas 12. Asimtot fungsi aljabar dan trigonometri. A. Asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot adalah sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Garis ini tidak pernah dipotong oleh kurva tersebut. Asimtot terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asimtot datar, asimtot yang sejajar dengan sumbu X. 2. Asimtot tegak, yaitu asimtot yang sejajar dengan sumbu Y. Dan yang ketiga, asimtot miring, yaitu asimtot yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk fungsi aljabar kita akan belajar tentang asimtot datar dan asimtot tegak, sedangkan untuk fungsi trigonometri kita belajar tentang asimtot tegak. Untuk mencari asimtot datar ada 3 aturan. Yang pertama, jika pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka asimtot datarnya adalah, perhatikan fungsi ini, fungsi fx sama dengan a x pangkat n tambah b x pangkat n kurang 1 sampai dan seterusnya sampai k dibahagi p x pangkat n ditambah q x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai z. Perhatikan anak panahnya, n itu adalah pangkat tertinggi atau derajat dari fungsi tersebut. Maka asimtot datarnya adalah koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dibahagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu Y sama dengan A per P. Yang kedua, jika pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka asimtot datarnya di Y sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka fungsi rasional tersebut tidak mempunyai asimtot datar. Jadi perhatikan kembali bahwa asimtot kali ini kita akan belajar mengenai fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Contoh fungsi aljabar. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi-fungsi berikut ini. Mari kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, A sama dengan 3x kuadrat kurang 1 dibagi 2 ditambah 3x kurang 2x kuadrat. Perhatikan pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang. Karena pangkat atau derajatnya sama, maka cukup koefisiennya saja yang diambil, yaitu 3 dibahagi negatif 2. Maka asimtot datarnya adalah negatif 3 per 2. Sekarang asimtot tegak. Di mana asimtot tegak ini kita ambil penyebutnya dan penyebutnya kita buat menjadi 0. Perhatikan ya, petunjuknya min 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 kita buat sama dengan 0. Maka min 2x kita faktorkan, yaitu min 2x kurang 1 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Ingat metode pemfaktoran kita sudah belajar di kelas 10. Maka
min 2x kurang 1 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk min 2x kurang 1 sama dengan 0, maka min 2x sama dengan 1, maka x sama dengan negatif 1/2. Atau x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, oleh sebab itu, maka asimtot tegaknya adalah negatif 1/2 dan 2. Sekarang yang B, fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi x pangkat 3 dikurangi 1. Penyelesaian. Yang pertama kita tentukan asimtot datar. Kita perhatikan pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut, maka asimtot datarnya itu sama dengan y sama dengan 0. Jadi kalau Anda mendapatkan pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, maka asimtot datarnya itu sama dengan y sama dengan 0. Kemudian asimtot tegak kita buat, perhatikan penyebutnya kita buat sama dengan 0. X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Maka X pangkat 3 sama dengan 1. Selanjutnya X sama dengan akar 1 dari 3, akhirnya artinya bilangan 1 dikalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 1. Sekarang kita akan masuk pada C. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kurang 1 dibagi x kurang 1. Asimtot datar. Perhatikan bahwa derajat dari pembilang lebih besar dari derajat penyebut, maka fungsi tersebut tidak memiliki asimtot. Selanjutnya asimtot tegak. Kita buat penyebutnya sama dengan 0. Maka x kurang 1 sama dengan 0. Perhatikan petunjuknya, maka x sama dengan 1. Negatif 1 pindah ruas kanan menjadi positif 1. Jadi fungsi di atas memiliki asimtot tegak, yaitu x sama dengan 1. Sekarang kita masuk bagian D. Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 2x tambah 1 dibagi x kuadrat kurang 3x tambah 2. Penyelesaian. Pertama, asimtot datar. Kita perhatikan bahwa derajat atau pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang itu sama-sama atau sama, yaitu berderajat 2. Maka cukup diambil koefisiennya. Pembilang koefisiennya 4 dan penyebut koefisiennya 1. Maka 4 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi asimtot datarnya adalah 4. Sekarang asimtot tegak. Kita ambil penyebutnya, kemudian kita buat sama dengan 0. X kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kurang 2 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian di ruas kiri x sama dengan 2 dan di ruas kanan x sama dengan 1. Jadi negatif 1 itu pindah ruas kanan menjadi positif 1. Sehingga fungsi di atas memiliki asimtot tegak, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Oke, kita lanjut. 1.
atau materi B, asimtot tegak fungsi trigonometri. 1. Asimtot datar. Untuk menentukan asimtot datar fungsi trigonometri adalah dengan mencari nilai dari limit x mendekati ta hingga fx, di mana limit x mendekati ta hingga fungsi fx ini kita sudah pelajari materi sebelumnya. Jika Anda belum paham, maka link videonya ada di deskripsi. Tolong nonton dan buka videonya di deskripsi. Yang kedua, asimtot tegak. Untuk menentukan asimtot tegak fungsi trigonometri, maka buatlah penyebut sama dengan 0 seperti pada fungsi aljabar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asimtot fungsi trigonometri yang harus kita kuasai adalah menguasai nilai-nilai sudut istimewa. Yang kedua, mengetahui syarat menentukan asimtot tegak fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, sin x sama dengan sin A. Maka x sama dengan A ditambah K kali 2 pi. K ini adalah kita ambil bilangan bulat, atau x sama dengan pi kurang A ditambah K kali 2 pi, di mana K adalah bilangan bulat. Yang kedua, cos x sama dengan cos A, maka x sama dengan A ditambah K kali 2 pi. Maka kita peroleh x sama dengan min A tambah K kali 2 pi. Dan yang ketiga, tangen x sama dengan tangen alfa, maka x sama dengan alfa ditambah K kali pi. Oke, kita masuk pada contoh-contoh penyelesaian fungsi trigonometri. Yang pertama, tentukan asimtot tegak dari fungsi trigonometri berikut ini pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama, A, fx sama dengan cos x per 2 sin x dikurangi 1. Penyelesaian asimtot tegaknya kita buat penyebutnya kembali sama dengan 0. Maka 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Maka 2 sin x sama dengan 1. Berarti sin x sama dengan 1/2. Nah, tugas kita selanjutnya, karena sin x sama dengan 1/2, maka kita harus mencari nilai sin yang nilainya adalah 1/2. Jadi kita ingat kembali lagi tabel dari sudut-sudut istimewa. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya. Jadi 1/2 itu kita peroleh sin 30, maka x sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360, atau x sama dengan 30 derajat ditambah 2 pi. Oke, selanjutnya, atau x sama dengan min 30 derajat tambah K kali 2 kali 360, atau x sama dengan min 30 derajat tambah 2 pi. Jadi ada dua model yang harus kita selesaikan. Sekarang kita pilih K. K ini adalah bilangan bulat. Pertama kita ambil K sama dengan 0. Maka x sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 360. X sama dengan 30 ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat ini memenuhi interval tadi. Interval yang merupakan syarat yaitu 0 sampai 360. Perhatikan petunjuk di atas. Jadi 30 masuk pada interval.
di antara 0 derajat atau sama dengan sampai 360 derajat. Sekarang kita ambil K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1, K itu kita ganti dengan 1 dikali 360 derajat. Maka kita peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat, sama dengan 390 derajat. Perhatikan 390 derajat itu tidak memenuhi. Karena apa? Karena melebihi dari interval yang diberikan. Oke, selanjutnya untuk K sama dengan 0. Yang tadi positif, sekarang kita ambil min 30 derajat. Maka X sama dengan min 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan min 30 derajat ditambah 0 sama dengan min 30 derajat. Nah, min 30 derajat ini tidak memenuhi interval yang diberikan. Nah, selanjutnya kita ambil K sama dengan 1. Maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan min 30 derajat ditambah 360 derajat. Min 30 derajat tambah 360 derajat sama dengan 330 derajat. 330 derajat ini memenuhi karena dia masuk dalam interval yang diberikan. Jadi asimtot tegak untuk fungsi trigonometri tersebut adalah X sama dengan 30 dan X sama dengan 330 derajat. Oke, kita akan masuk pada soal nomor 2. Y sama dengan 2 tangen dalam kurung 3X kurang 30 derajat. Ingat, rumus dari tangen itu adalah sinus X dibagi cos X. Maka persamaan di atas kita rubah menjadi 2 kali sin 3X kurang 30 derajat dibagi cos dalam kurung 3X kurang 30 derajat. Nah, untuk persamaan ini kita sudah memperoleh penyebutnya, yaitu cos dalam kurung 3X kurang 30 derajat. Selanjutnya penyebutnya kita buat menjadi 0, menjadi cos dalam kurung 3X kurang 30 derajat sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai dari cos yang nilainya 0. Nah, cos yang nilainya 0 itu adalah 90 derajat atau cos 90 derajat. Jadi perhatikan slide sebelumnya, yaitu slide yang mengandung nilai tabel sudut-sudut istimewa. Oke, selanjutnya menjadi cos dalam kurung 3X kurang 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Nah, karena sudah sama-sama cos di kiri dan kanan, maka yang diambil tinggal bilangan-bilangannya. Menjadi 3X kurang 30 derajat sama dengan 90 derajat. Perhatikan petunjuknya. Kemudian 3X sama dengan 90 derajat tambah 30 derajat. 3X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Kita sudah memperoleh nilai dari X. Selanjutnya kita buat persamaan
yang mengandung 60 derajat. Nah, perhatikan persamaannya menjadi yang pertama positif 60 derajat dan yang kedua negatif 60 derajat. Kemudian kita akan memasukkan nilai K, di mana K itu adalah bilangan bulat. Kita mulai untuk K sama dengan 0. X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat ini memenuhi interval yang diberikan, yaitu 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya K kita ambil sama dengan 1. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat. Sama dengan 420 derajat. 420 derajat ini tidak memenuhi interval, di mana intervalnya tadi yaitu 0 sampai 360 derajat. Sekarang kita akan mengambil untuk yang negatif 60 derajat. Yang pertama kita ambil K sama dengan 0. Maka X sama dengan min 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 sama dengan negatif 60 derajat. Ini tidak memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan negatif 60 derajat tambah 360 derajat sama dengan 300 derajat. Nah, 300 derajat ini memenuhi interval antara 0 sampai 360 derajat. Sehingga untuk soal yang kedua ini, asimtot tegaknya kita peroleh yaitu X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 300 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Y sama dengan kotangen dalam kurung X kurang 30 derajat interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini kan tidak ada penyebutnya. Maka kita harus mengingat kembali bahwa rumus dari kotangen itu, perhatikan kotangen X itu sama dengan cos X dibagi sin X. Penyelesaian perhatikan, jadi kotangen itu kita sudah rubah menjadi cos dalam kurung X kurang 30 derajat dibagi sin dalam kurung X kurang 30 derajat. Maka penyebutnya adalah sin dalam kurung X kurang 30 derajat. Selanjutnya, penyebutnya tersebut kita buat sama dengan 0. Maka sin dalam kurung X kurang 30 derajat sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari sin berapa yang 0. Maka hasilnya sin 0 adalah 0. Maka kita tulis sin dalam kurung X kurang 30 derajat sama dengan sin 0. Nah, sekarang kita ambil saja bilangannya, yaitu X kurang 30 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah 30 derajat atau sama dengan 30 derajat. Maka kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Selanjutnya kita masukkan ke kedua persamaan. Yang pertama kita positif 30 derajat dan yang kedua kita ambil negatif 30 derajat. Sekarang kita mencari nilai X dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai K untuk memperoleh asimtot tegaknya. Nah, untuk yang positif 30 derajat kita ambil dulu K sama dengan 0.
K ini kita substitusikan ke, ulangi, ini K sama dengan 0, kita ganti ke persamaan K menjadi 0. Maka X sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0. 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat apakah memenuhi? Jelas memenuhi interval yang diberikan. Karena 30 derajat itu terdapat pada interval 0 sampai 360 derajat. Sekarang kita ambil K sama dengan 1. Menjadi X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat sama dengan 390 derajat. 390 derajat tidak memenuhi interval. Nah, selanjutnya kita ambil untuk yang negatif, min 30 derajat. Kita ambil X sama dengan 0. Sorry, bukan X itu tetapi K. Maka X sama dengan min 30 derajat tambah 0 dikali 360 derajat. Jadi itu X di atas, sebenarnya K ya, minta maaf. Selanjutnya X sama dengan min 30 derajat ditambah 0 sama dengan min 30 derajat tambah 0 sama dengan min 30 derajat. Min 30 derajat apakah memenuhi interval? Jelas tidak, karena dia negatif sedangkan intervalnya positif. Oke, sekarang kita ambil untuk X sama dengan 1. Ulangi, bukan X ya, K sama dengan 1. Jadi tergantung kita pakai simbol X atau simbol K. Tetapi X di sini yang dimaksud adalah K. Maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 330 derajat. 330 derajat memenuhi interval yang diberikan. Maka kita peroleh asimtot tegak dari fungsi trigonometri tersebut adalah X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.